Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan dan kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Adam Ramdhani, yang kedua Depan Al-Kahfi, yang ketiga Muhammad Rizky Firdaus, yang keempat ada Raffi Hadi. Kita mulai ke materi. Materi yang pertama ada harga neto apotek atau HNA. Apotek sama dengan harga beli yang dibayarkan apotek kepada penyalur tanpa memperoleh potongan penjualan. Sering disebut harga pokok penjualan untuk menetapkan harga jual. Maka apotek mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam menentukan persentase laba. Jadi harga jual sama dengan HNA ditambah laba. Contohnya tanggal 3 Maret 2023 Apotek Jaya Abadi membeli Kalpicillin Kaplet 500 mg 1 dus dengan harga 55.000 dari PT Prima Medica dengan harga neto apotek atau HNA bila laba yang diinginkan apotek sama dengan 10% dari harga pokok, hitunglah harga jualnya. Diketahui HNA-nya 85.000, labanya 30%. Perhitungannya harga jual sama dengan HNA plus laba 85% ditambah 0,3 dari laba dikali 85.000 sama dengan 85.000 ditambah dari hasil 0,3 dikali 85.000 dengan hasilnya 25.500. Terus ditambah 85.000 ditambah 25.500 sama dengan hasilnya 110.500. Selanjutnya ada harga eceran tertinggi adalah harga jual yang tertinggi yang ditetapkan oleh penyalur atau oleh produsen dengan informasi sebagai imbalan keuntungan yang diperoleh apotek berupa potongan penjualan. Cara menghitung harga pokok penjualan apotek adalah HET dikurangi potongan penjualan atau HPP sama dengan HET dikurangi potongan penjualan atau laba. Adapun contohnya 5 Mei 2023 dibeli PH Cord tablet sebanyak 1 kaleng seharga 210.000. HET dari PT Baktiwira Husada dengan potongan penjualan 33.000 1/3%. Hitunglah harga pokok penjualan. Harga jual tertingginya 210.000, potongan penjualan sama dengan 33 1/3 yaitu 70.000. 210.000 dikurangi 70.000 sama dengan 140.000. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu harga obat. Penentuan harga obat sebagaimana komoditas yang lain juga sangat dipengaruhi beberapa hal, antara lain biaya bahan baku seperti bahan baku atau zat aktif, bahan atau zat tambahan, dan bahan pengemas. Ada biaya operasional, biaya marketing dan promosi, biaya distribusi, biaya lain-lain seperti umum, penyusutan, pajak, dan lain-lain. Gambaran struktur harga obat hingga sampai tanggap pasien. Itu ada harga pokok produksi atau sering disebut dengan COGM, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead cost. Yang kedua, HPP ditambah biaya marketing, ditambah biaya lain, ditambah bunga depresiasi, ditambah laba operasional menjadi HJP atau yang sering disebut dengan COGS. Selanjutnya yang ketiga, HJP ditambah distribution fee sama dengan HNA. Selanjutnya yang keempat, HNA ditambah laba ditambah PPN sama dengan HJA yang merupakan HET yang dibayarkan oleh konsumen. Selanjutnya ada penggolongan obat. Industri farmasi membagi menjadi 2 golongan besar, yaitu obat-obat etikal atau resep dan obat-obat OTC over the counter. Obat golongan etikal adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep oleh dokter. Sedangkan obat OTC bisa dibeli langsung tanpa resep. Obat etikal biasanya ditandai dengan huruf K dalam lingkaran merah, sedangkan OTC biasanya bertanda lingkaran biru atau lingkaran hijau. Termasuk dalam golongan OTC ini adalah produk-produk kesehatan berupa makanan tambahan,
food suplemen seperti multivitamin, vitamin C, energi drink, dan sebagainya. Untuk obat-obatan OTC ini biasanya berlaku hukum pasar. Promosi ini bisa melalui ATL, About the Line dengan iklan di TV, radio, majalah, atau surat kabar, atau melalui BTL, Below the Line, seperti penyebaran brosur, penempelan leaflet, sponsor, seminar, dan sebagainya. Yang tentunya biaya-biaya tersebut akan dihitung oleh produsen obat sebagai salah satu faktor untuk menentukan harga suatu obat. Yang terakhir ada faktor-faktor lain. Selain faktor-faktor di atas, terdapat aspek-aspek berikut yang juga menjadi pertimbangan suatu produsen obat dalam menentukan suatu harga obat di pasaran, yaitu yang pertama, harga produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Yang kedua, tingkat kompetisi pasar. Yang ketiga, besarnya biaya promosi yang diperlukan. Yang keempat, besarnya modal yang dikeluarkan, apalagi kalau untuk membuat obat tadi harus invest alat atau mesin baru. Yang kelima, besarnya laba atau margin yang diinginkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.